warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Miria Putri dan teman-teman saya yang bernama Dian Rahmi Ersyam, Cindi Klausa, Kina Sonia Levira, Retni Utari, Nindi Oktavia, dan Lydia Fuji Rahayu. Kami dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang akan menampilkan gizi pada ibu hamil trimester kedua. Sebelumnya saya akan memberikan tujuan untuk apa saya memberikan penjelasan ini, agar ibu hamil tahu apa itu gizi pada ibu hamil, apa manfaat gizi pada ibu hamil, apa jenis-jenis gizi pada ibu hamil, apa saja kebutuhan gizi ibu hamil selama trimester kedua, contoh makanan sehari pada ibu hamil trimester 2, serta cara mencuci tangan yang baik dan benar pada ibu hamil. Yang pertama ialah pengertian gizi. Gizi ialah makanan yang dikonsumsi individu dalam satu hari yang beraneka ragam dan mengandung zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur sesuai dengan kebutuhan hariannya. Poin 2. Manfaat gizi pada ibu hamil TM2. Ada 3 manfaat gizi pada ibu hamil TM2. Yang pertama adalah sebagai zat tenaga. Gizi menghasilkan tenaga atau energi. Sumbernya bisa kita dapatkan dari karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan fisik dan organ. Bisa kita dapatkan sumbernya dari protein. Dan yang ketiga adalah sebagai zat pengatur. Untuk mengatur metabolisme tubuh, sumbernya bisa kita dapatkan dari vitamin, mineral, dan air. 4. Gizi yang diperlukan ibu hamil selama trimester kedua. Yang pertama ada energi. Energi yang dibutuhkan ibu hamil selama trimester kedua memerlukan tambahan 300 kilokalori per hari. Energi terdapat pada nasi, jagung, dan ubi. Kedua, protein. Selama kehamilan, ibu hamil harus mengonsumsi protein sebanyak 1,52 gram per hari. Hal itu untuk membantu perkembangan otak janin dapat berkembang dengan maksimal. Protein terdapat pada biji-bijian, ikan, daging, dan telur. Yang ketiga, asam folat. Kebutuhan asam folat selama trimester kedua ialah 600 mikrogram per hari. Asam folat terdapat pada sayuran hijau, jeruk, ayam, ikan, dan kacang-kacangan. Keempat, zat besi. Kebutuhan zat besi selama kehamilan trimester kedua ialah 35 mg. Zat besi terdapat pada daging merah, sayuran hijau, kuning telur, dan kacang-kacangan. Kelima, kalsium. Kalsium semakin meningkat selama kehamilan trimester kedua. Kebutuhan kalsium selama kehamilan trimester kedua ialah 1200 mg per hari. Kalsium terdapat pada telur, susu, ikan, sayuran warna hijau, kacang-kacangan, dan wijen. Keenam, seng. Kebutuhan seng selama kehamilan ialah 14 mg. Kebutuhan seng yang tidak terpenuhi akan meningkatkan risiko terjadinya bayi cacat lahir. Kebutuhan seng terdapat pada sayuran hijau, kacang-kacangan, daging merah. Yang ketujuh, air putih. Air putih sangat diperlukan selama kehamilan agar ibu terhindar dari dehidrasi. Kebutuhan air putih selama kehamilan ialah 8-10 gelas per hari. Baiklah, saya akan menjelaskan apa-apa saja ketidaknyamanan ibu hamil pada trimester 3. Yang pertama, adanya nyeri ulu hati. Dirasakan pada bulan akhir disebabkan peningkatan hormon progesteron serta tekanan pada uterus. Penata laksanaan usus biasanya dengan diet dan memberikan asuhan berupa gizi, yaitunya makan sedikit-sedikit, minum susu, hindari makanan pedas, gorengan, atau berminyak. Dan kita dapat meninggikan kepala pada saat tidur dengan bantal dan posisikan tubuh setengah duduk atau semi-fowler.
Yang kedua yaitunya konstipasi. Konstipasi terjadi pada bulan-bulan akhir disebabkan kurangnya minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, kurang berat badan, usus yang terdesak oleh rahim yang membesar. Penata laksanaannya dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat yang banyak mengandung serat seperti makanan buah-buahan, sayur-sayuran, dan kita dapat menghindari makanan yang berlemak. Minum air putih, olahraga ringan, dan biasakan buang air besar dengan teratur dan buang air besar sesegera mungkin saat adanya dorongan. Yang ketiga yaitunya gejala pingsan. Gejala pingsan dirasakan pada kehamilan dini dan lanjut, disebabkan karena fase dilatasi, hipotensi, dan hemodilusi. Yang harus dilakukan adalah memberikan tablet berbesi serta berbaring ketika merasa pening. Asuhan yang dapat kita lakukan untuk menghindari situasi yang membuat keadaan bertambah parah, misalnya dalam keadaan panas, dan hindari pakaian terlalu ketat. Yang keempat yaitunya insomnia. Insomnia disarankan ketika kehamilan dini dan lanjut karena tekanan pada kandung kemih, kekhawatiran atau membuat ibu terbangun tidur, tidak bisa tidur. Nah, kita dapat meminta ibu untuk meminum susu sebelum tidur. Dapat mengatasi susah tidur, sebaiknya ibu tidur miring kiri, mandi dengan air hangat sebelum tidur. Itu akan membuat ibu akan lebih santai dan lebih rileks, dan membuat ibu menjadi gampang tidur dan nyenyak dalam tidur. Yang kelima yaitunya kram otot betis. Kram otot betis dikarenakan kekurangannya kalsium, perubahan sirkulasi darah, dan tekanan pada saraf di kaki. Ibu tidak dianjurkan mengkonsumsi obat tanpa izin dokter, dan menganjurkan ibu makan banyak yang mengandung kalsium dan menaikkan kaki ke atas. Yang keenam yaitunya sering BAK. Keluhan sering BAK dirasakan pada saat kehamilan lanjut, disebabkan oleh adanya tekanan pada kandung kemih, oleh pembesaran rahim atau kepala janin yang mulai turun ke rongga panggul. Cara mengatasinya, yang pertama, perbanyak minum air putih pada siang hari dan mengurangi konsumsi air putih pada malam hari. Yang kedua, hindari minuman berkafein seperti kopi atau teh yang membuat urin lebih banyak. Yang ketujuh yaitunya nyeri pinggang. Nyeri pinggang yang disebabkan oleh hormon progesteron dan relaksin yang meningkat. Selain itu juga akibat beban perut yang semakin besar yang menyebabkan ibu menjadi pegal. Asuhan yang dapat kita lakukan yaitunya hindari mengangkat beban yang terlalu berat. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak atau menonton video yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.